Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 90 tentang mendidik pembantu. Apa temanya? Mendidik pembantu. Jadi majikan itu bukan hanya sekedar punya kewajiban untuk menggaji pembantunya saja, tapi dia juga punya tugas untuk mendidik pembantunya, mengarahkan pembantunya kepada perilaku yang baik. Beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini membawakan dua dalil, yaitu nomor 170 dan 171. Kali ini kita hanya akan membahas satu dalil saja. Beliau membawakan dua dalil yang sekilas kayak bertentangan. Karena nomor 170 di situ mengandung contoh untuk memukul pembantu, ya. Sedangkan di dalil yang nomor 171 sebaliknya, larangan untuk memukul pembantu. Tapi kalau misalnya kita dudukkan, kita kaji dengan lebih dalam, maka tidak ada pertentangan antara dua dalil ini. Karena sejatinya mendidik pembantu itu tergantung kondisi. Bisa dengan cara yang keras, bisa dengan cara yang halus. Tergantung jenis kesalahannya. Tergantung jenis kesalahannya. Dan juga tergantung karakter dari pembantu tersebut. Kalau memang kesalahannya berat, perbuatan dosa besar, maka tidak masalah menggunakan cara yang keras. Tapi kalau kesalahannya ringan, apalagi tidak disengaja, apalagi kesalahan itu dilakukan karena ketidaktahuan, maka saat itu yang perlu dikedepankan adalah kelembutan. Jadi dilihat dari jenis apanya? Kesalahannya. Yang kedua dilihat dari karakter pembantu itu. Jadi ada pembantu yang dipelototi saja sudah sadar. Cuma dipelototi sadar. Ada yang cuma didiamkan sadar. Ada yang dinasehati dengan lembut sadar. Ini karakter. Ada jenis pembantu yang dibentak pun gak ngerti. Maka suatu saat ya perlu pakai pukulan. Walaupun nanti kita akan jelaskan pukulan pun juga ada aturannya. Kita bahas yang nomor 170. Yaitu sebuah athar dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Arsala Abdullah ibnu Umar ghulaman lahu bidhahabin aw biwariqin fasarafah. Suatu hari Ibnu Umar ngutus pembantunya untuk membawa emas atau perak. Di sini ada keraguan dari perawinya. Kalau enggak emas ya perak. Untuk apa emas dan perak itu? Untuk ditukar. Untuk ditukar. Saat itu mata uangnya adalah emas atau perak. Ibnu Umar pengen supaya mata uang itu ditukar dengan mata uang yang lainnya. Kalau emas yang dibawa ya ditukar dengan perak. Kalau perak yang dibawa ya ditukar dengan emas. Kalau emas saat itu namanya dinar. Kalau perak namanya dirham. Jadi Ibnu Umar mengutus pembantunya untuk menukar dinar dengan apa? Dirham.
atau dirham dengan dinar. Yang penting beda jenis mata uangnya. Baik. Fa'anzara bis-sarf. Apa yang dilakukan pembantunya? Dia pulang tanpa membawa mata uang tukarannya. Tanpa membawa mata uang tukarannya. Dia cuma naruh di tempat penukaran. Misalnya dia disuruh bawa dinar, ditaruh di sana, terus pulang. Mungkin karena di tempat penukaran itu pas lagi habis. Apanya yang habis? Yang dicari. Yang dicari. Maka pembantunya ini nitip dulu, sudah tinggal dulu. Nanti kalau sudah ada, saya datang ke situ lagi. Faraja ilaihi. Maka kemudian pembantunya pulang menemui siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar mana? Mana uang ininya? Apa namanya? Tukarannya. Oh, masih saya tinggal di sana, nanti. Besok saya ambil atau lusa saya ambil. Fajaladahu jaldan waji'a. Maka Ibnu Umar pun memukul pembantunya dengan pukulan yang keras. Kenapa? Karena pembantunya melakukan sebuah dosa. Apa itu? Menukar mata uang yang berbeda itu harus tunai. Harus tunai, tidak boleh ditunda. Penukaran mata uang itu harus tunai. Tunai itu maksudnya saat itu juga dikasih, kemudian diambil. Saya kasih emas, maka saat itu juga saya harus pulang bawa perak. Saya hari ini, saat ini saya bawa perak, maka saat itu juga saya harus bawa uang emas. Enggak boleh ditunda. Maka begitu pembantunya pulang-pulang dengan tangan kosong, alias menunda pengambilan dari tukaran mata uang yang dia berikan, dan itu terlarang dalam agama kita, maka Umar pun memberi pelajaran kepada pembantunya dengan dipukul dengan pukulan yang keras. Waqala, kemudian Ibnu Umar berkata, idhab. Apa artinya idhab? Pergi. Fakhudhil ladzi li wala tasrifhu. Ambil milik saya dan gak usah ditukar. Gak usah ditukar maksudnya kalau di sana lagi gak ada stok, gak usah ditukar. Besok datang lagi ke sana, bawa uang itu saat ada stok, supaya transaksi itu terjadi secara tunai. Jadi pelajarannya apa? Kesalahan yang dilakukan oleh pembantu Ibnu Umar ini adalah kesalahan besar. Ini kesalahan berat. Ya, sayangnya banyak di antara kita nggak tahu. Banyak di antara kita nggak tahu bahwa itu nggak boleh dalam agama kita. Ya, kalau itu sifatnya adalah mata uang, emas atau perak atau dinar atau dirham, kalau itu ya rupiah, rupiah nukar ke dolar, dolar nukar ke rupiah, real nukar ke rupiah, rupiah nukar ke real. Itu harus tunai, tidak boleh ditunda-tunda. Itu aturan agama kita. Karena kesalahan yang dilakukan oleh pembantu ini adalah kesalahan berat, maka Ibnu Umar pun memberikan hukuman dengan hukuman yang berat. Loh Ustaz, kemungkinan pembantu ini sudah tahu hukumnya. Kalau tidak tahu kayaknya sih tidak akan dipukuli seperti itu. Ya, makanya tadi sudah saya sampaikan di awal. Kalau kesalahan itu kesalahan berat, maka tidak apa-apa dengan cara yang keras. Ya. Tapi dengan catatan, kata para ulama kita, kalau kita akan menggunakan pukulan, maka tidak boleh memukul area kepala, muka, tidak boleh. Ya, kalau mau mukul, tidak boleh area kepala, muka, atau area-area yang berbahaya. Ya, area yang berbahaya contohnya selain muka, kepala, apa? Dada. Kenapa? Ada jantung di dalamnya. Gak boleh.
Yang kira-kira nggak bahaya apa? Hah? Tangan, kaki, apalagi? Maaf, pantat, ya itu udah bahaya. Tapi ngurusi ya bahaya. Ya, alatnya juga harus dilihat juga. Kemudian menghindari area wajah dan area-area berbahaya dan tidak boleh lebih dari 10 kali. Mukulnya tidak boleh lebih dari 10 kali. Berarti dihitung. Ya, 10 stop. Walaupun masih pengen mukul, tidak boleh. Karena ini bukan pukulan had. Ini pukulan ta'dib. Ya, pukulan ta'dib itu pukulan dengan tujuan mendidik. Ya, bukan pukulan dengan tujuan memberikan hukuman had. Kalau hukuman had, orang mabok, ya itu namanya pukulan apa? Had. Orang berzina, itu namanya pukulan had. Itu boleh lebih dari 10. Tapi kalau untuk tujuan mendidik, maka tidak boleh lebih dari 10 kali. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan esok kita akan lanjutkan insyaAllah apa yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Mufrad. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.